Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini saya akan berkisah tentang perahu penyelamat di jembatan neraka. Sahabat yang seagama dan seiman, ketahuilah bahwa kelak di akhirat ada sebuah jembatan yang terbentang antara neraka dan surga yang dikenal dengan jembatan Sirat. Banyak manusia yang tak sanggup melewati jembatan itu hingga mereka terperosok masuk ke dalam neraka. Namun ada pula segolongan umat yang justru selamat sampai surga hingga dengan mudah karena mengendarai perahu. Lalu siapakah mereka itu? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikri Jannati wan Nar, sebuah karya yang agung seorang Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jembatan yang berada di atas neraka. Terletak di atas neraka sebuah jembatan yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jembatan ini memiliki 7 pos yang setiap posnya memiliki jarak 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa daratan biasa, dan 1000 tahun berupa lereng yang curam. Sedangkan lebar jembatan tersebut lebih kecil dan lebih lembut dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang dan lebih malam daripada malam yang pekat. Di setiap gardu atau posnya memiliki 7 cabang, di mana setiap cabang bentuknya bagaikan panah yang ujungnya tajam. Melihat gambaran jembatan seperti itu, tak heran banyak orang yang tergelincir masuk neraka. Tapi ada sekelompok umat yang begitu mudahnya melewati jembatan itu bagaikan secepat kilat. Namun ada pula yang begitu sulit dan lamban melewatinya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa sesungguhnya ketika manusia melewati jembatan, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka. Ada yang berada di atas kepala, ada yang berada di sebelah kanan atau kiri mereka, dan di depan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faqala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaruz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sedangkan neraka itu selalu memakan tubuhnya mulai dari kulit sampai daging, sehingga orang yang lewat di atas jembatan itu bagaikan arang hitam. Kecuali orang-orang yang selamat dan diselamatkan. Diselamatkan di sini dalam arti bahwa diselamatkan oleh Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat datanglah sekelompok umat, lalu mereka naik ke atas jembatan itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh kepada mereka seraya berkata, "Siapakah kalian?" "Kami adalah umatmu," jawab mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian telah melaksanakan perintah-perintahku?" "Tidak," kata mereka.
Kemudian Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan mereka hingga terjerumuslah mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian datang lagi sekelompok umat lain dan Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian? Dan adakah kalian berjalan di atas jalannya yang benar? Ya, kata mereka. Maka dapatlah mereka melewati jembatan itu. Dan apabila mereka menjawab tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Bagi mereka yang tergelincir ke dalam neraka, mereka selalu mengharap syafaat Rasulullah SAW. Kemudian inilah yang menjadi topik dalam kisah Islam ini, yang merupakan perahu penyelamat dari api neraka, yakni masjid, di mana masjid bisa menolong siapa saja yang selalu aktif menjalankan ibadah di dalam masjid itu. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa ada suatu kaum yang datang dan berhenti di atas sirat seraya berkata, siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini. Mereka menangis sejadi-jadinya, mengharap pertolongan dengan amat sangat. Lalu muncullah malaikat Jibril dan bertanya kepada mereka, apakah yang menghalangi kalian untuk melewati jembatan sirat ini? Kami takut dengan api neraka, jawab umat itu. Apa ketika di dunia kalian menemui lautan, bagaimana kalian menyeberanginya? Tanya malaikat Jibril. Kami mengendarai perahu, jawab umat itu. Kemudian malaikat Jibril mendatangkan kepada mereka sebuah masjid dalam bentuk perahu yang mana mereka pernah sholat di dalamnya. Maka duduklah mereka di atas masjid itu, melewati jembatan maut, dan dikatakan Jibril kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Semoga kita bisa melanggengkan sholat berjamaah di masjid, karena masjid itu bisa menolong kita melewati jembatan sirat nantinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.